sebetulnya sih kita dari awal sudah diingati oleh ilmuwan ya, sebelum wabah ini masuk ke Indonesia. Apabila terjadi masuk kita harus lockdown. Ya. Lockdown itu memang saintis secara historik pernah dibuktikan di dalam sejarah-sejarah pandemi di dunia. Ya. Begitu ada penyakit dikunci, yang keluar nggak boleh masuk. Zaman Rasulullah juga begitu. Ini apa dibuktikan secara saintis. Nah Indonesia nggak mengikuti saran ilmuwan gitu loh. Termasuk yang terakhir ini, sudah banyak saran oleh ahli wabah, kita mesti lockdown 2 minggu lah minimal, supaya mematikan semua perputaran virus di bumi di Indonesia ini. Tapi tetap aja mereka setengah-setengah. Ada yang menduga kita nggak punya uang untuk bantuan sosial, ya. Ada pihak pengusaha besar ikut main ini mempengaruhi pemerintah supaya nggak lockdown tuntas. Nah jadi kita ini memang tidak mau diawasi, tidak mau mendengar saran para ilmuwan. Ini kelemahan pemerintah sekarang ya. Yang kedua, memang dari awal kita nggak ada prioritas ya. Tadi sudah dijelaskan ya. Prioritas kita ini sebenarnya menangani kesehatan. Jangan setiap hari Bu Sri Mulyani soal pertumbuhan 7%, 8%. Itu bullshit aja. Bohong aja. Nggak ada kegiatan ekonomi itu bisa tumbuh kalau kita nggak sehat. Di mana saja itu sejarah sudah membuktikan. Tidak ada orang sakit bisa menimbulkan kegiatan ekonomi yang hebat. Jadi karena itu kita harus prioritaskan menurut saya kesehatan dulu. Nah, yang kedua, kok PMN di tengah-tengah pandemi disuplai kemana-mana ini ada apa gitu loh, ya? Sudah ada pemerintah mesti mendengar lah ya ahli-ahli ekonomi supaya kita nggak menimbulkan konsekuensi sejarah dan politik yang selalu berulang ya dari tahun 65, tahun 98 ya sampai sekarang. Ini perlu diperhatikan. Kalau masukan-masukan pemerintah rakyat tidak pernah didengar, saya tidak dengar, akan menimbulkan bahaya, akan menimbulkan konsekuensi sejarah dan politik. Nggak perlu lagi pakai undang-undang perpres soal yang korupsi, nggak perlu jadi. Tapi kalau ada pergantian pemerintah yang berbeda, bagaimana? Semua undang-undang yang melanggar bisa dibongkar kembali, kan? Nah, ini yang saya maksud itu hati-hati akan menimbulkan konsekuensi politik dan sejarah. Ya kalau kita tidak hati-hati. Nah ini yang aneh ya. Nah, saya ingin menyampaikan, saya bukan DPR, bukan pemerintah, tapi gini, saya mengikuti rapat DPR ya. Ada 2 rapat DPR Komisi 9 itu mengenai vaksinasi. Satu, vaksinasi program ya, yang sudah disiapkan pemerintah 181 juta yang akan disuntikkan untuk mencapai herd immunity 70% masyarakat Indonesia, dan pemerintah siap betul itu. Jadi tidak ada alasan ini menurut Sinulunga tadi ya, Sinulunga bahwa kita kekurangan nakes itu nggak masuk akal. Kenapa? Begini, kalau kekurangan nakes kok ada ini vaksin gotong royong individu, dari mana mereka tenaganya? Saya tanya dengan Pak Sinulunga, dari mana tenaganya? Kalau mereka mau dibuka. Nah, vaksin kedua adalah vaksin yang ini disebut vaksin gotong royong yang disiapkan oleh korporasi. Ingat tuh, korporasi ya, yang membebaskan karyawan dari komersialisasi, jadi bebas. Tapi tiba-tiba ada vaksin individu, gotong royong individu. Nah ini yang jadi masalah. Ini tiba-tiba individu ini ada apa ini? Ada dugaan orang, vaksin yang sudah dipesan oleh swasta ini ternyata nggak laku, nggak kepake. Jadi daripada dibuang, dinumpangkanlah ke pemerintah supaya vaksin ini diambil alih pemerintah Sinopharm ini. Ini silakan jawab, silakan boleh juga tidak. Ini dugaan-dugaan di publik ya. Jadi Pak Said Didu, di mana ada kekisruhan soal pengadaan apa saja, selalu ada mafia. Dulu ingat nggak? Minyak ada mafia. Bahkan dulu saya ingat banget tahun 90 dulu ya, heboh di mana-mana majalah itu kalau penempatan BUMN keuangan itu pasti Robi Johan raja mafianya. Robi Johan itu pasti termasuk yang sostek pasti dia. Kalau minyak Reza sama Cendana. Kalau semen pupuk pasti Pak Ginar. Seluruhnya orang Sunda pasti itu yang dirut-dirut pupuk-pupuk itu. Buktikanlah kalau menurut saya. Ini bukan ngibul loh. Bukan king of lip service dan sebagainya gitu. Dari dulu memang BUMN ini memang bancakan.
Bancakan yang menguras sumber daya negara kita sampai hancur. Yang kaya para direksi. Saya ingat betul tahun 2000 pasca reformasi, bagaimana heboh para direksi ini mainnya di Singapura, Hong Kong, Macau, lobby. Sering ketemu juga. Tanya Mahathir Mohamad itu nggak percaya. Bagaimana para direksi bermewah-mewah di Singapura, di Hong Kong, di Macau. Apa kerja kita nggak tahu. Tapi yang namanya BMU nggak pernah untung, tapi hidupnya mewah. Ada kartu kredit yang bebas pernah dibahas oleh Pak Muhammad Saidul. Jadi kita memang kayak ngurus negara ini nggak serius gitu. Maka Dayudi kemarin nulis di suatu artikel, mungkin kita perlu tata ulang negara kita katanya. Saya pikir ini yang perlu dipikirkan oleh para sains, para ahli tata ulang negara ini. Maksud kita bongkar segala pandangan filosofis, azas-azas kita bernegara, pengertian kembali kita bernegara di Republik Indonesia ini yang mungkin sudah tidak relevan lagi dengan cita-cita reformasi yang perlu kita rumuskan kembali gitu, daripada mikirin BMN nggak pernah untung ini gitu loh. Ada orang bisnis juga pandemi ini mau nggak masuk akal, saudara. Terima kasih.